Kami ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di webinar kami. Selamat bergabung di webinar mengenai sosialisasi haji mandiri. Insya Allah pemateri kita nanti adalah Kang Haji Dekus. Beliau adalah dari Ruban Tour. Mohon bersabar, tunggu dulu. Kita akan menunggu jamaah-jamaah yang lain untuk bisa bergabung bersama kita. Insya Allah webinar kita akan mulai webinarnya sekitar pukul 10 ya. Bagi jamaah sekalian, sambil menunggu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan cara mengetikkan nama dan asal kota ya di kolom chat. Silakan bagi yang berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asal kota dari mana begitu ya. Diketik di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di puncak Gunung Jabal Rahmah. Pagi ini sudah pada kumpul jamaah haji seluruh dunia menuju menuju Gunung Jabal Rahmah untuk melaksanakan wukuf nanti. Nanti wukuf di siang hari sekitar jam 12. Beginilah suasana untuk kondisi di sekitaran Gunung Jabal Rahmah atau di sekitaran Arafah. Alhamdulillah.
sudah bergabung bersama kita semua. Ada Ibu Mumun, Bu Haji Mumun. Terima kasih sudah bergabung, Bu Haji. Kemudian ada Ibu Siti dari Tasikmalaya. Kemudian ada Kang Haji Dekus sudah bergabung bersama kita. Dan yang lainnya ada Ibu Deni Epiani ya, belum mengetikkan nama dan asal kota memperkenalkan diri. Silakan Ibu Deni Epiani boleh mengetikkan nama diri dan asal tempat tinggalnya. Kemudian di daftar hadir ada Ibu Syahlana Putra. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Anda sekalian. Insya Allah webinar akan kita mulai jam 10.00. Sambil kita menunggu webinar dimulai, mari kita saksikan terlebih dahulu dokumentasi-dokumentasi Haji Mandiri di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di puncak Gunung Jabal Rahmah. Pagi ini sudah pada kumpul jamaah haji seluruh dunia menuju menuju Gunung Jabal Rahmah untuk melaksanakan wukuf nanti. Nanti wukuf di siang hari sekitar jam 12. Beginilah suasana untuk kondisi di sekitaran Gunung Jabal Rahmah atau di sekitaran Arafah. Alhamdulillah.
daftar nama partisipan ada Ibu Ana, Ibu Ana dan Agusni. Silakan boleh diketikkan terlebih dahulu nama dan alamatnya untuk agar kita bisa lebih mengenal kembali ya. Oh, baik, Pak Agusni dari Jawa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini, kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara webinar sosialisasi terkait haji mandiri, haji yang tanpa antri, yang diselenggarakan oleh Ruban, sahabat menuju Baitullah. Insya Allah untuk pemateri dalam kesempatan hari ini adalah Kang Haji Dekus bersama Mas Haji Iqbal. Kami ucapkan selamat bergabung kepada hadirin sekalian, jamaah-jamaah yang baru pertama kali gabung. Selamat bergabung. Mari kita simak bersama apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita dan nanti di sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Sehingga silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan apapun boleh disampaikan. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal terkait ibadah haji melalui jalur non-reguler ini, silakan disampaikan secara langsung saja. Boleh disampaikan melalui membuka mikrofon atau bisa saja melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat boleh. Atau langsung ditanyakan dengan cara membuka mikrofon, dibuka saja mikrofonnya langsung disampaikan pertanyaannya boleh juga. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai webinar kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan mengaruniakan keberkahan kepada kita sehingga acara kita ini bisa berjalan dengan lancar, ada dalam naungan ridho dan magfirahnya. Baik, acara selanjutnya langsung acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Kang Haji Dede Kuswandi. Kita kenal dengan Kang Haji Dekus ya. Kami persilakan kepada Kang Haji Dekus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi amana bi ni'matihi imanan wal Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bainatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan fayataraddadu fil hajj famatu yahudun aw nasari. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua pada hari ini masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, dengan semua nikmat ini kita masih bisa bertemu di acara agenda kita webinar untuk sosialisasi haji di tahun 2025 ini. Dan tentunya alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Tidak terasa ibadah puasa ini sudah menginjak ke hari 16. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita yang dibawanya menjadi alam terang benderang, yakni pemimpin revolusi Islam sedunia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati dan juga Allah muliakan, terutama peruntuk calon-calon tamu Allah, Duyufur Rahman, buat ibu bapak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, tentunya mudah-mudahan Allah muliakan. Dan tak lupa yang kami hormati untuk guru kita semua ke sana, Mas Haji Iqbal Al-Mukarram, Syukron jazakallahu khairan katsiran. Antum sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz, Mas Haji, hatur nuhun. Dan terima kasih juga teruntuk tim Rubantur Ustaz Sam yang selalu setia menemani kami untuk menemani ibu-ibu semua, Bapak, untuk acara webinar kita. Baik, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ada sedikit beberapa materi yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Hadirin yang saya hormati dan juga Allah muliakan, bahwa setelah Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah, maka Nabiullah Ibrahim mendapatkan kembali perintah dari Allah, yaitu untuk menyerukan ibadah haji, yaitu ibadah rukun Islam bagi umat Islam kita yang kelima, yaitu Nabiullah Adam diperintahkan untuk menyerukan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat yang ada pada waktu itu, untuk diserukan mengajak panggilan untuk berhaji, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Hajj. Sebagaimana surat Al-Hajj, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak seluruh umat manusia melaksanakan ibadah haji. Bagaimana tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi wa'adzin binnas, wa'adzin binnas, dan serulah seluruh manusia, dan ajaklah seluruh manusia, ya. Ajakannya bukan lagi kepada ya ayyuhalladzina amanu, tetapi annas, ya. Anas ini umum, ya. Ada yang sudah beriman, kemudian ada yang belum beriman, kemudian ada yang belum lahir. Artinya Allah menyuruhkan, memerintahkan ke Nabi Allah Adam untuk memanggil seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu. Wa'adzin bin nas bil hajj. Dan serulah olehmu, wahai Adam,
ajak seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam beberapa riwayat, Nabi Allah Ibrahim, maaf, Nabi Allah Ibrahim, dalam beberapa riwayat, suaranya kurang jelas katanya Ahi. Uh, apakah Kalau suara saya terdengar Bapak Ibu? kalau di sini cukup jelas, Kang Haji. Cukup jelas ya. Mungkin volumenya barangkali. Volumenya mungkin dikeraskan Bapak yang belum jelas. Baik, kita lanjut. Wa'adzin finnasi bil haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyuruh seluruh umat manusia melaksanakan ibadah haji. Jadi ulangi tadi bahwa Anas di sini berbentuknya umum. Jadi bisa belum beriman, bisa yang sudah beriman, Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji ini. Baik. Lalu kemudian dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan perintah ini ke seluruh umat manusia sejagat raya ini, sementara medianya tidak ada." Kalau sekarang kan sudah ada Facebook, sekarang sudah ada sosial, sekarang sudah ada YouTube, mungkin bisa diinformasikan di sana. Tetapi pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya untuk menyampaikan pesan ini sementara suara saya terbatas? Apakah sampai suara saya di seluruh pelosok dunia ini?" Begitu. Lalu kemudian Allah pun menjawab, tugasmu adalah menyampaikan dan menyerukan. Kalau masalah menyampaikan kepada manusia itu adalah tugas kami. Begitu. Jadi intinya bahwa Nabi Allah Ibrahim kemudian naik kepada gunung Jabal Kubais, ya, naik ke gunung Jabal Kubais untuk menyerukan kepada seluruh manusia untuk menyampaikan pesan ini. Mungkin yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah berhaji, ya, Ibu Hajah Maimun, untuk Jabal Kubais nanti kalau yang sudah pernah kemarin itu berada di sekitaran Babu Salam atau di sampingnya tempat sa'i. Jadi di tempat sa'i itu ada gunung, sekarang sudah dipakai oleh kerajaan istana, ya, dipakai hotel-hotel, itu Jabal Kubais namanya. Nah, Nabiullah Ibrahim naik ke gunung Jabal Kubais kemudian mengajak kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ayuhan nas, ya. Nabi Ibrahim kemudian menyerukan, ditinggikan suara Nabi Ibrahim di gunung Jabal Kubais itu, "Ya ayuhan nas, qad bananallahu lakum baita fahajju," ya. "Ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah telah membangunkan untuk kalian yaitu rumah ibadah untuk kalian berhaji." Nah, itu ajakan Nabi Allah Ibrahim kepada umat manusia pada waktu itu. Jadi, ya ayuhan nas qad banallahu lakum baita hajju. Wahai manusia, Allah telah membangunkan rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim menyampaikan pesan itu di puncak gunung Jabal Kubais, seketika itu pula Allah telah merendahkan seluruh gunung-gunung yang ada di dunia ini di bawah gunung Jabal Kubais. Artinya pesannya Nabi Allah Ibrahim sampai ke kita, ya, yang ada di pelosok-pelosok dunia, sampai begitu. Kemudian jawaban manusia ketika Nabi Allah Ibrahim mengajak seluruh manusia berhaji, kemudian menjawab. Manusia itu ada yang dari kandungan, kemudian ada yang yang di luar jauh di sana, kemudian menjawab, "Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik."
kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Nah, bagi kan banyak orang yang bertanya kenapa sebagian orang yang sering sekali si bapak ini udah haji lagi, si bapak ini udah umroh lagi. Nah, beberapa pertanyaan itu sering kita lontarkan. Jawab guru saya kemarin, kenapa sering sekali bapak ini melaksanakan ibadah haji dan umrohnya? Karena disinyalir dulu ketika Nabiullah Ibrahim mengajak untuk berhaji, itu menjawabnya lebih dari satu kali katanya begitu. Labaik labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik Allahumma labaik. Kami penuhi panggilanmu. Kami penuhi panggilanmu. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah takdirkan ya. Kita sering menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim ketika itu dengan jawaban labaik Allahumma labaik Allahumma labaik. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ditakdirkan oleh Allah, bukannya satu kali untuk umroh, bukannya dua kali untuk umroh, tapi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa berhaji dan umroh tiap tahun. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau di waktu ketika kita melaksanakan yang sudah berumroh dan berhaji, ketika kita melaksanakan tawaf wada, ketika melaksanakan tawaf wada, di akhir tawaf wada itu kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki untukku biar kami bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, seandainya Ibu Bapak semuanya nanti Allah takdirkan melaksanakan ibadah haji, ketika tawaf wadanya berdoanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, mudah-mudahan kami bisa kembali lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Baik, untuk al-haji ini kemudian ayat berikutnya wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijal. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah menyeru untuk berhaji, kemudian siapa yang pertama kali datang memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim pada waktu itu dan pada waktu sekarang? Siapa yang pertama kali datang? Nah, dalam surat ini lanjutannya, ya'tuka yang datang rijalan. Rijalan itu yang berjalan kaki, ya. Yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki. Nah, terbukti hingga sekarang dari dulu dan sekarang ternyata untuk proses berangkat haji itu dengan konteks surat yang disampaikan ini di surat Al-Hajj, rijalan yaitu yang berjalan kaki. Sekarang kan lagi banyak yang viral, yang ada naik sepeda, kemudian dari Indonesia yang berjalan kaki beberapa bulan. Kan sekarang menjadi guyonan kan kalau di TikTok sama di apa namanya di TikTok sama di media-media lain agar viral. Mohon doanya menuju Makkah kata begitu kan. Jadi artinya yang pertama kali datang seruan Nabiullah Ibrahim itu yang rijalan yaitu yang berjalan kaki. Baik yang dari seluruh dunia ternyata ada itu yang berjalan kaki. Walaupun kondisinya ada kendaraan, ada pesawat, kemudian ada mobil dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran menyatakan bahwa yang pertama datang untuk memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim berhaji itu adalah rijalan, yaitu dengan berjalan kaki. Mau di Indonesia, kemudian apalagi di Maroko dan di negara seluruh dunia itu ada yang berjalan kaki. Begitu. Itu bukti bahwa kemujizatan Al-Quran hingga hari ini masih relevan. Hingga hari ini masih terbukti bahwa kebenaran Al-Quran ternyata masih ada yang berjalan kaki untuk menuju haji atau untuk menuju Mekah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kemudian ayat berikutnya, ya, ya tuh kak rijalan. Selain rijalan siapa lagi? Wa ala kulli dhamirin. Nah, ini wa ala kulli dhamirin ini
yaitu bagi kita ya, bagi kita yang berada di calon jamaah Ruban Tur, yaitu menggunakan kendaraan, menggunakan menggunakan kendaraan untuk sampai ke Baitullah, yaitu kita menggunakan pesawat ya. Ada yang 9 jam, ada yang transit dulu, kemudian ada yang nyasar dulu. Intinya sampai juga ke melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu yang pertanyaan kemudian yang timbul pertanyaan kita, kemudian siapa yang mengasih tahu ya, yang di pelosok dunia sana, yang di pelosok negeri dunia sana hingga sekarang orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Padahal kita ketahui ya, padahal kita ketahui untuk Mekah itu tidak ada pakai iklan ya. Beda dengan negara-negara, semua negara itu ada iklannya untuk mempromosikan negaranya, termasuk Indonesia. Bahkan kalau Hollywood dan Bollywood itu untuk budgeting iklannya saja itu udah bermiliar-miliar dolar gitu ya, berjuta-juta dolar untuk mempromosikan negaranya. Nah, ini Ka'bah Mekah ini tidak ada yang mempromosikan. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang masih berbondong-bondong untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk pergi ke Baitullah? Nah, itu kembali lagi bahwa ini yang manggil bukanlah manusia. Yang manggil adalah zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang berbondong-bondong hingga hari ini, bahkan di seluruh negara itu pakai kuota, harus antri ya, pakai kuota harus antri untuk bisa sampai ke Mekah Baitullah. Di Indonesia saja ketika daftar tidak langsung daftar kalau reguler ya. Daftar hari ini Bapak Ibu semuanya harus menunggu terlebih dahulu 1 hingga 15 atau 20 tahun yang akan datang baru bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Artinya Mekah ini ada keajaiban ya, ada keajaiban dari panggilan ini tadi yang disampaikan bahwa tanpa adanya promosi, tanpa adanya iklan yang dikeluar budgetkan, tetapi orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan di tahun kemarin saja itu tidak kurang dari 6 juta jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Allah muliakan, maka dari itu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, bagi yang sudah bermampu, bagi yang sudah berkemampuan, yang sudah disop manistato'a ilaihi sabila, mari kita jangan menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkana lahu sa'atan fayataroddadu fil hajj famatu Yahudiyan wa Nasraniyan. Maka barang siapa orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka bersegeralah berhaji. Dan jika tidak, pamatu Yahudan wanas 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 ranian, yaitu didoakan untuk matilah sebagai Yahudi dan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah mungkin segelintir tentang konsep bagaimana kita pemahaman untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang berkemampuan. Mangga silakan, dan kami dari Rubang Tour Travel insya Allah akan menjadi menjembatani ibu bapak semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini dengan program-program yang insya Allah amanah ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah amanah. Insya Allah kami ada mungkin tidak terlalu istimewa juga dan tidak terlalu rendah juga. Kita sedang-sedang saja. Yang intinya kita akan menghantarkan ibu-ibu kita menjadi sahabat ibu bapak semuanya untuk menuju Baitullah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah begitu. Dan alhamdulillah kami punya program kami yaitu ada yang program silver, ada yang
program yang gold. Yang program silver yang seperti tahun kemarin kita menggunakan fasilitas untuk penginapan di rumah warga dan untuk masak, makan, konsumsi kita bareng-bareng. Dan untuk yang untuk paket gold, insya Allah kita menggunakan penginapan apartemen dan kemudian untuk makan konsumsinya itu menggunakan catering. Nah, bagi jamaah semuanya yang kebetulan berkenan ingin berangkat, sudah hati, sudah siap lahir dan batin, sudah siap melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, insya Allah kami bisa menemani ibu bapak semuanya untuk bersama-sama melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji begitu. Baik, mungkin untuk materi dicukupkan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf atas kesalahan. Jika yang mau berdiskusi, Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti bisa dibuka pertanyaannya melalui host kita. Ustaz Syam. Syukran, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Haji Dekus sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ya. Ternyata panggilan untuk berhaji ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan yang dipanggil itu semua orang, semua orang. Dan mudah-mudahan kita semua setelah dipanggil, tahu dipanggil juga kita menyambut panggilan itu untuk segera hadir datang berangkat haji ke Baitullah bagi yang mampu ya. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Baik, tiba saatnya materi sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari semua yang hadir di sini. Boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau membuka mikrofonnya terlebih dahulu. Silahkan, barangkali ada. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya boleh di luar materi yang disampaikan tadi, boleh terkait mekanisme penyelenggaraan haji mandiri yang dilakukan oleh Ruban Tur Umroh ya dan haji silakan boleh ditanyakan disampaikan melalui webinar ini juga. Barangkali ada Bapak Ibu pertanyaan? Boleh mau disampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait visa atau terkait penginapannya di sana bagaimana atau terkait jadwal keberangkatan barangkali mau disampaikan pertanyaannya silahkan. Kalau tidak ada, saya rasa dari Mas Haji Iqbal terlebih dahulu barangkali ada yang mau ditambahkan barangkali Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin ada Oh, pertanyaan itu Ustaz Syam, mohon dijelaskan biaya dan fasilitas yang diberikan. Itu Haji Deku saja yang menjelaskan lebih afdol itu. Silahkan. oh ya, siap Mas Haji. Mangga Kang Haji Dekos ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Evi. Mohon dijelaskan biaya dan fasilitas yang diberikan. Baik, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya fasilitas apa saja ya dan biaya yang diberikan. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama kita punya fasilitas dua Bu ya. Yang yang pertama untuk fasilitas paket silver. Untuk paket silver itu kita insya Allah berangkat di akhir Syawal Bu ya. Antara akhir Syawal dan awal Zulqa'dah ya. Akhir Syawal hingga nanti pelaksanaan haji kita insya Allah akan pulang sekitar tanggal 21 atau 25 Zulhijjah. Nah, untuk paket silver, insya Allah untuk biayanya kita sebesar 127 juta. Mohon maaf, 120 juta ya. 120 juta. Ini untuk 120 juta ini awalnya kita kemarin itu budget kita 105 juta ya.
karena memang ada kenaikan dari pisah dari pisahnya kenaikan. Jadi kita otomatis harus menaikkan harga pokok yaitu 120 juta. Fasilitas apa yang didapat? Ya, fasilitasnya seperti biasa ibu akan mendapatkan fasilitas PP, pulang pergi pesawat ya Bu ya. Pulang pergi pesawat, namun pesawatnya pesawat ekonomi ya. Insya Allah mungkin tidak langsung ke Jeddah, tetapi kita akan transit terlebih dahulu karena menimbang biayanya ya Bu ya. Biayanya, jadi yang pertama pesawat PP dengan tiket ekonomi, dengan tiket ekonomi dan insya Allah akan ada transit yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk penginapan dan untuk penginapan kita insya Allah di rumah-rumah warga begitu Bu ya. Untuk yang silver ini di rumah-rumah warga. Seperti tahun yang kemarin pun kita di rumah-rumah warga begitu di dekat. Bagaimana untuk jarak ke ke Masjidil Haram? Untuk jaraknya sekitar 1 kilo kurang lebih. Tetapi di situ eh, perjalanan sekitar 20 menit perjalanan kaki, sekitar 20 menit. Pulangnya kalau berangkatnya sekitar 15 menit. Jadi ketika kita di penginapan menuju ke Masjidil Haram itu 15 menit. Kenapa ini beda? Karena 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 kalau berangkatnya itu jalannya mundur gitu ya. Jalannya turun. Tetapi kalau untuk pulangnya nanjak, ya, nanjak itu bisa bisa 20 menit ya. Kita 20 menit ya. Itu untuk penginapan. Dan untuk konsumsi makan kita kemarin makannya bersama-sama, masak bersama-sama begitu, masak bersama-sama bareng-bareng begitu. Nanti ada yang masak ibu-ibu dengan kita masak bareng gitu. Dan untuk berikutnya nanti untuk fasilitas ke Arafahnya di pas waktu di Musdalifah kita jalan kaki dari dari penginapan kemudian ke Arafahnya kita naik bis ya, naik bis diantar bis. Kemudian untuk dari Arafah kemudian ke Musdalifah ke Jamarat untuk melempar jumroh kembali lagi nanti ke Masjidil Haram itu jalan kaki. Itu bareng-bareng ribuan jutaan manusia, ribuan jamaah bareng-bareng kita jalan kaki ke sana gitu. Jadi setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah jam 5 sore kita jalan menuju Muzdalifah, berjalan sama-sama bareng-bareng. Nanti sudah sampai Muzdalifah kita akan menginap di Muzdalifah dan kemudian nanti bangun kembali setelah menginap sebentar, kemudian berangkat untuk menuju Mina dan setelah ke Mina menuju ke Jamarot untuk melempar jumroh akobah. Nah, setelah itu, ya setelah itu kembali lagi ke Makkah untuk melaksanakan wukuf, untuk melaksanakan tawaf ibadah ya, untuk melaksanakan tawaf ibadah, kemudian untuk lanjut kepada sa'i dan tahallul. Nah, setelah nanti kembali lagi, nanti kita akan melaksanakan lagi mabit di Mina ya, pulang lagi nanti malamnya manual ada yang jalan kaki sekitar 6 kilo ya, kalau kurang lebih kemarin kami jalan selama 3 hari kita mabit di sana. Nah, itu mungkin Ibu fasilitas yang Ibu dapat yang akan dan biaya yang Ibu kenakan ini 120 juta rupiah begitu. Nah, ini kan waktunya tinggal kurang lebih 2 bulan lagi ya. Jadi tanggal 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 jadi tanggal tanggal akhir Sawal ya, akhir Sawal insya Allah nanti mungkin buat ibu bapak yang kebetulan belum punya visa harus dari sekarang buru-buru untuk mengajukan visanya karena pemberangkatnya kan kita akhir Sawal sekitar 1,5 bulan lagi waktunya.
Jadi silahkan mungkin nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi admin kita untuk mengajukan visanya. Karena yang lain itu sudah sekarang jamaah yang sudah masuk ke kita itu ada 5 jamaah ya Bu ya. Ada 5 jamaah yang sudah terbit visanya, 4 jamaah dan satu lagi proses begitu. Nah itu untuk visa silver, untuk paket silver. Dan untuk paket yang gold itu 130 juta. Apa yang membedakan? Yang membedakannya hanya dua. Yang pertama dari penginapan itu pakai apartemen, kemudian dari makan konsumsi gitu. Begitu. Nah itu untuk sementara untuk fasilitas ya, untuk fasilitas dan biayanya insya Allah berkah ya buat Bapak Ibu semua. Syukron, Ahi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ini masih Bu Epi ada pertanyaan lanjutan sepertinya di kolom chat masih. Ibu Epi, kalau mau menyampaikan secara langsung boleh Ibu dengan mengaktifkan mikrofonnya. Kalau berkenan itu pun, mangga. Halo Ibu Epi, ya baik dibacakan saja ya. Ini pertanyaannya ada tarwiyahnya enggak Ustadz? Ada tarwiyah enggak Ustadz? Gitu. Pertanyaan dari Ibu Epi. Oh insya Allah. Ya. Kemudian total berapa hari bisa visa amil? Apakah aman Ustadz? Nah untuk jumlahnya antara estimasi Bu ya, estimasi antara 40 sampai 45 hari. Jadi di sini untuk ininya sudah disampaikan sama Mas Haji, ini tiket PP ekonomi melihat situasi ada transit, kemudian untuk visanya bisa amil, ada penginapan sewa rumah atau di penduduk Saudi ya, konsumsi makan bersama, fasilitasnya bus pengantaran saja menuju Musdalifah ke Masjidil Haram dengan jalan kaki kurang lebih 6 sampai 8 kilometer berjalan dan tidak mendapatkan tenda ya. Nah, untuk amilnya bisa bantu sama Mas Haji. Mas Haji boleh dibantu. Apakah aman? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga peserta meeting group pagi hari ini mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Allahumma amin. Amin ya Allah. Yang sudah mendaftar, semoga dimudahkan segala urusannya, kesehatannya, rizkinya. Semoga bisa segera menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Ini fenomena tahun ini memang setiap tahun itu berubah. Setiap tahun itu ada pergeseran, kemudian ada tantangannya itu selalu ada. Ini ada dua yang belum dijawab. Pertama visa, apa visa amil. Kalau total berapa hari, ya mungkin lebih kurang 40 sampai 45 hari lebih ya. Karena kita memang visanya bukan haji. Kemudian apa namanya? Tarwiyah ini Ibu Deni. Ibu Deni menanyakan perihal tarwiyah. Tarwiyah itu biasanya hanya yang haji reguler aja. Jadi istilahnya tarwiyah itu adalah berangkat menuju Arafah pada tanggal 8 kemudian menginap di eh, Mina. Jadi menuju ke Arafahnya berangkat dari Mina. Jadi untuk tarwiyah ini itu populer hanya untuk reguler begitu Bu Deni. Jadi kalau untuk tarwiyah hajinya haji reguler biasanya. Mohon Karena maaf, Mas Iqbal, mohon maaf ya dengan Ibu Epi ya, Ibu Epi dari Depok deh. Eviani, Ibu Iya, Eviani. iya, Heeh. Ibu Epi dari Depok. Oh, Ibu Eviani dari Depok siapa? Jadi memang eh, adanya pembatasan kuota untuk haji di Saudi itu sebenarnya pertimbangannya bukan hanya di Arafah. Kalau Arafah, Haji Dekus pahamlah Arafah luasnya seperti itu juga sebanyak orang manapun pada tanggal 9 Dzulhijjah di situ itu cukup. Tapi yang nggak cukup itu di Mina. Jadi Mina memang hanya diperuntukkan untuk apa untuk haji furoda dengan haji reguler karena pihak Saudi hanya mengeluarkan visa reguler dan visa furoda. Nah itu eh, sesaknya itu di Mina sebenarnya. Makanya kalau tidak salah sekarang itu ada program pembuatan hotel yang bertingkat-tingkat di Mina itu. Kalau sekarang kan kondisinya masih berupa tenda-tenda. Nah, ke depan itu akan dibikin hotel-hotel sehingga
kuotanya bisa lebih banyak gitu. Jadi mentoknya itu memang di Mina. Yang menjadikan kita ngantri lama itu pertimbangannya salah satunya Mina tidak cukup dipakai untuk menginap selama hari-hari eh, hari tasyrik ya. Menginap di Mina kan selama hari tasyrik jamaah haji reguler menginapnya di Mina seperti itu. Untuk visa amil, untuk visa amil sebenarnya dari tahun kemarin sudah dipakai, cuma nggak populer ya, karena harganya memang jauh lebih mahal dibanding dengan harga visa ziarah. Perbedaannya itu hampir 100% gitu. Hampir lipat dua harganya. Karena visa ziarah waktu itu murah dan mudah. Nah, kemudian visa amil ini prosesnya memang lumayan agak panjang. Ini untuk haji apa? Untuk haji tahun ini kita yang sudah masuk terakhir itu ada Bapak Agus ya dari Pati. Itu datanya kemarin udah masuk. Hari ini untuk Pak Agus akan dikabarkan untuk kapan biometriknya karena sistem sudah ada namanya cuma tinggal nunggu dibuka sistemnya. Nggak kayak dulu kan proses 1 hari langsung jadi. Kalau visa amil ini prosesnya agak panjang bisa memerlukan waktu sampai 12 sampai 15 hari dari aktifnya sistem gitu. Jadi agak-agak bulet karena kerjasama antara sirkah atau PT yang ada di Saudi melibatkan PT kayak yang Indonesia, kemudian baru dilimpahkan ke personal. Nah, kemudian nanti setelah itu baru bisa diproses untuk rekam sidik jari gitu. Kalau untuk aman, insya Allah aman karena kita mencari visa amil yang memiliki kafil Mekah. Jadi kita diperbolehkan masuk ke Mekah gitu. Istilahnya disebut disebut tasrih dukhul Makkah. Kalaupun tidak diberikan tasrih dukhul Makkah, itu pengalamannya tetap bisa karena tempat kerjanya adalah di Mekah gitu. Jadi semua pelaksana ibadah haji yang plus, yang langsung berangkat tanpa antri seperti kita, itu mayoritas menggunakan visa visa amil untuk tahun ini gitu. Karena hanya itu yang masih dibuka gitu. Apakah aman? Insya Allah aman. Tadi kan sudah dibilang sama Haji Dekus, wa man kana dakhalahu kana amina. Barang siapa yang sudah masuk ke Makkah, insya Allah amina gitu. Jadi kita selalu yakin dan berprasangka baik kalau sudah masuk, insya Allah aman. Seperti itu. Silahkan mungkin ada pertanyaan lain. Satu lagi barangkali ada yang belum terjawab. Barangkali Kang Haji Dekus bisa menjawab. Untuk makan, memasak bersama-sama, belanja dapurnya ditanggung siapa, Kang Haji? Enggak. Belanjanya dapur ditanggung siapa untuk masak bersama? Untuk paket silver kan masaknya masak bersama. Terus kan Ya, nanti makanan yang nanti dari panitia ya yang akan belanjanya dari panitia. Iya, disediakan bagus saja itu, disediakan panitia. Bahan-bahannya disediakan panitia insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Haji. Barangkali dari jamaah lain, apakah ada pertanyaan? Silakan, boleh disampaikan. Boleh langsung membuka mikrofonnya atau boleh mengetik di kolom chat. Ini seperti ada satu pertanyaan, Kang Haji. Untuk paket silver, apa sudah ke Madinah juga? Oh iya, ya, tadi lupa maaf ya. Jadi untuk paket silver atau gold sama kita ada ke Madinah ya ke Madinah. Nanti untuk teknisnya apakah ke Madinahnya pas keberangkatan pas pertama datang atau kepulangannya begitu. Insya Allah untuk di Madinah sekitar 3-4 hari Bu ya. 3-4 hari untuk di Madinahnya. Ya baik, saya rasa cukup ya dari Ibu Leni. Kemudian barangkali dari yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung ada kesempatan, boleh disampaikan, bisa secara langsung atau mengetik di kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Evi, Ustadz kalau misal pulang duluan bisa atau tidak? Oh, untuk teknis silakan bisa saja Ibu nanti kalau pulang duluan kan tadi sekitar tanggal 15 sampai 20 Zulhijjah.
Kira-kira Ibu rencananya mau pulang tanggal berapa? Tadi Ibu sama suami atau sendiri? Mohon maaf. Mohon izin, mungkin Ibu Evi bisa kita diskusi dengan menyalakan mikrofon biar ada komunikasi dua arah. Nanti biar apa bisa yang lain mendengarkan. Jadi ini kalau untuk eh, kepulangan, kalau untuk kepulangan ya, jadi Gus karena hari selesainya Arafah atau lempar Jamarot itu kan tanggal eh, 13 ya untuk nafar sani. Setelah itu baru orang semua selesai melaksanakan ibadah haji dan biasanya terakhir itu tawaf ifadah. Kalau energinya tidak memungkinkan, tawaf ifadah dilakukan setelah selesai lontar jamarot gitu kan. Jadi eh, baru setelah itu ada kepulangan. Baik, sangat baik pertanyaan Ibu Evi karena apa? Karena kemungkinan itu pembelian tiket diprioritaskan kepulangannya dulu karena kalau sudah mendekati biasanya agak sulit mencari tiket. Jadi kemarin metode kita kan pembelian tiket ketika sudah terbang. Misalkan hari ini terbang, itu kan kita pemberangkatan 1 bulan sebelumnya terbang ke Jeddah. Nah, di titik itu nanti kita langsung mencari tiket kepulangan gitu. Jadi lebih aman bahwa kita sudah terbang dulu, baru kita siapkan kepulangan gitu. Bahwa kita akan terbang. Nah, saat terbang itu baru langsung kita cari untuk pembelian tiket kepulangan. Tapi memang idealnya tanggal 15 sampai 20 gitu. Cuma kalau sudah selesai lontar Jamarot selesai, biasanya orang ingin segera pulang biasanya. Tanggal 15 tuh udah sangat pingin segera pulang. Padahal haji reguler belum ada yang pulang juga itu tanggal segitu. Itu kalau pertama kepulangan. Jadi kalau sudah tanggal 15 pulang sih nyaman insya Allah. Tapi asal jangan pulang tanggal 10 Dzulhijjah ya Bu Evi. Karena 10 Dzulhijjah masih harus Belum lontar selesai. Jamarot dulu kan. Karena runtutan haji itu kan benar-benar habis di tanggal 13 gitu. Begitu. Ya, begitu Ibu. Terima kasih Mas Haji. Jadi pengalaman kemarin Ibu, jadi kita itu kemarin itu fisik itu kan tidak sama. Jadi ketika kita sudah beres untuk lempar jumroh pertama ya, otomatis kan kalau memang fisiknya kuat langsung pengen tawaf ibadah gitu. Tetapi kemarin itu ada yang menunda dulu karena capek, sakit badan, sakit. Nah, maka dari itu ada beberapa hari istirahat terlebih dahulu. Karena setelah kita lempar jumroh akobah, kita sudah bisa lepas kain ihram ya, ihram kita sudah lepas. Hanya saja catatannya kalau yang bawa suami istri tidak boleh dulu berkumpul dengan suami istri, kecuali kalau nanti sudah terlalu beres proses hajiannya. Nah, ketika berbicara proses kepulangan, intinya nanti kita bisa diskusi apa yang disampaikan Mas Haji Iqbal tadi karena eh, melihat dari pengalaman kemarin itu fisiknya tidak sama. Jadi kalau saran kami inginnya bareng-bareng. Tetapi kalau memang ibu mau pulang duluan, oke monggo. Tetapi tentunya harus beres terlebih dahulu rangkaian ibadah hajinya begitu. Mangga. Ya, bagaimana Ibu Epi? Apakah sudah cukup jawabannya? Belum bisa mengaktifkan mikrofonnya ya Ibu Evi ya. Untuk mengaktifkan mikrofon boleh mengklik logo audio ya di sana di pojok kanan bawah di handphone Ibu. Pastikan tidak tersilang ya. Sudah aktif mikrofonnya silakan Ibu Evi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa namanya sedang datang bulan di Arafah itu nantinya gimana ya Ustaz? Mas Itu Haji, aja. boleh dibantu Mas Haji? Iya, datang bulan, ibadah yang tidak dibolehkan melaksanakan dengan keadaan hadas besar itu kan ketika tawaf saja. Tawaf ifadah atau tawaf umroh
tamattu. Jadi ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan hadas besar yang nggak boleh itu kan tawaf. Karena tawaf hukumnya seperti dengan sholat. Ketika wukuf di Arafah itu tidak mengapa. Kan ada ibadah rangkaian haji, kan ada wukuf di Arafah, ada lontar jamarot. Itu termasuk rangkaian dari wajib haji. Lontar jamarot kan ada jamarot Aqobah hari tanggal 10 yang hanya melempar jamarot kubro itu tanggal 10. Kan jamarot ada tiga. Yang dilontar hanya satu saja yang namanya itu jamarot kubro. Kemudian yang sisanya pada tanggal 11 dengan tanggal 12, tanggal 13 kalau itu itu dalam keadaan hadas besar pun boleh. Ketika haid di Arafah, misalkan pas tanggal 9, itu tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah pada kan misalkan haid kan umumnya kan 5 hari ya. Berarti kan tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji ya. Itu tidak diperbolehkan karena lagi datang bulan. Tapi ketika datang bulan sedang di Arafah itu nggak apa-apa. Begitu Bu Evi. Eh, Tawaf ifadahnya itu ada maksimalnya sampai berapa Zulhijjah nggak, Ustaz? Enggak, itu sampai kepulangan bisa. Cuma biasanya orang tawaf ifadah selesai jumroh akobah kalau energinya kuat. Kalau tidak kuat, maka sampai selesai runtutan jumroh akobah, jumroh pelemparan tanggal 11, tanggal 12 di hari tasyrik, itu ketika udah selesai semua baru nunggu sampai kepulangan boleh itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kan tawaf 7 kali putaran bersamaan dengan sa'i. Tawaf haji itu namanya. Seperti halnya umroh juga ada tawaf ifadah dengan tawaf dengan sa'i. Itu boleh sampai 1 bulan selama musim haji masih bisa. Misalkan sampai tanggal 20 kan otomatis sudah suci lah ya. Itu bisa. Tidak ada batasan waktu harus segera itu enggak. Oh, baik, Ustaz. Terus sama itu biaya segitu udah termasuk biaya dam ya, Ustaz? Belum, belum termasuk, belum termasuk dam. Damnya berapa, Ustaz? Berapa aja Dekus kemarin? Kemarin itu untuk dam 2.350.000 itu satu kambing ibu. Jadi kemarin itu Estimasinya segitu. ada. Jadi nanti ibu bisa dititipkan ke panitia, nanti dari panitia akan bareng-bareng compile, nanti akan di videonya, ya videonya akan dikasih begitu. Tetapi ada tawaran lagi, ada beberapa jamaah kami pun yang tidak damnya tidak disembelih kambing, tetapi dengan puasa. Puasanya 3 hari di kota Mekah dan 7 hari di kota asal. Jadi semuanya 10 hari kemarin itu puasanya. Itu pengganti dam dengan puasa. Nah, enggak, tapi kebanyakan ada beberapa orang yang melaksanakan puasa. Puasanya 3 hari di Mekah, daerah Mekah, dan 7 hari di Indonesia. Dan yang untuk yang sudah ada dana boleh langsung eksekusi untuk damnya. Di sekitar 2.350.000 kemarin itu. Jadi semuanya Bapak Ibu, jadi jamaah haji kita itu jamaah haji tamatu ya. Tamatu itu apa artinya? Tamatu itu artinya senang-senang. Kan seharusnya berhaji dulu ya, seharusnya berhaji dulu baru umroh. Nah ini kita umroh dulu gitu. Setelah umroh sambil menunggu haji kita bersenang-senang dulu gitu. Ada belanja-belanja dulu dan sebagainya. Maka itu dikenakan dam denda gitu. Maksudnya begitu. Jadi seluruh jamaah Indonesia mayoritas hajinya haji tamatu begitu. Monggo. Ya, baik, sudah cukup sepertinya Ibu Epi ya. Dan sudah cukup, Ustaz. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Epi. Ada pertanyaan yang lain dari Pak Agus Pati ini. Kalau boleh tahu kemarin teman kita yang gagal visa, kendalanya apa? Jadi dari Pak Iya Agus. baik. Jadi kemarin yang gagal visa itu kalau nggak salah Haji Pak Hamzah ya, Pak Haji Degus. Ya, Pak Pak Hamzah Hamzah ya. dari Kalimantan. Nah, pertama itu gagal visa karena peraturannya berubah. Waktu itu kita masih berharap bahwa visa turis itu bisa mudah diproses. Tapi kenyataannya pada waktu beliau mengajukan itu peraturan tiba-tiba berubah Saudinya. Nah, kemudian dia nggak bisa
nggak bisa keluar itu visanya karena pas lagi memasukkan pas peraturan dirubah. Jadi yang sebelumnya sudah pakai itu bisa insya Allah dipakai visanya karena bisa pakai visa turis. Banyak jamaah lain dari travel lain senior kita juga banyak yang dari 300 jamaah kalau nggak salah yang 150 jamaah itu sudah pakai visa visa turis gitu. Tapi yang untuk visa amil setengahnya lagi. Nah, untuk visa amil ini sekali lagi saya sampaikan prosesnya lumayan lama, nggak secepat visa ziarah atau visa kunjungan yang seperti kemarin kita pakai. Jadi eh, kita berharap hari ini ada informasi untuk visa visanya Pak Agus ya. Hari ini dibantu Bagus. doa. Pak dari jauh dibantu doa, dari dekat saya dibantu follow up. Saya push untuk kabar terbaru insya Allah hari ini. Karena barengannya barengannya Pak Agus itu ada satu teman saya nanti ketika sudah hari ini kebuka sistemnya, nanti langsung jadwal biometrik. Nah, setelah jadwal biometrik itu perlu pelunasan karena kita harus membayar ke dalam embassy kan. Nah, itu nunggunya lagi paling cepat hari kedua paling lama ini sekarang kemarin terakhir sampai 6 hari karena pemeriksaan berkas dan lain sebagainya begitu. Jadi Bismillah semoga Pak Agus hari ini ada informasi untuk persiapan kapan biometrik. Harapan kita sebelum Lebaran lah nanti Pak Agus sudah ke Jakarta udah biometrik gitu. Nanti paspornya ditinggal di dalam di FIS Tashir namanya di Kuningan. Rencananya di Kuningan nanti untuk Pak Agus. Begitu sejauh ini perkembangan untuk visa Pak Agus seperti itu. Masih masih nunggu sampai sistem kebuka. Itu kan ada file yang udah saya kirim itu, yang tulisan Arab. Itu kan ada 2 nama. Itu udah ada nomor visanya udah ada. Nah itu yang satu punya teman saya, yang satu punya Pak Agus itu. Itu yang masih dipantau terus di sistem itu, yang saya kirim ke Pak Agus sudah kemarin saya kirimkan filenya. Begitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan segera terbit visanya bisa diproses dengan lancar ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Epi. Kalau gagal visa, uang dikembalikan atau tidak, Ustadz? Kalau gagal visa. Kalau yang kemarin gagal kita pencairannya belum, tapi insya Allah bisa, walaupun nggak penuh ya, tapi insya Allah ada refund lah. Karena ada uang udah masuk, kita tinggal proses pengembalian atau proses refund ini masih masih proses gitu. Ya, Begitu. baik. Ini Pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz, dari Ibu Leni Foi. Kalau sudah ada visa turis, apakah bisa masuk Jeddah? insya Allah bisa, karena tahun 2024 kemarin saya juga pakai visa turis itu semua bisa turun di Jeddah. Kalaupun tidak turun di Jeddah, turun di Riyadh pun kemudian menuju Madinah itu nyaman juga. Karena kemarin saya umroh bulan kemarin kepulangannya pun dari Riyadh, dari Madinah, Riyadh, Jakarta gitu. Jadi jalan Riyadh Madinah juga udah sangat bagus. Jalan Jeddah ke Madinah itu juga perjalanannya lama juga, 5 jam, 6 jam. Madinah Riyadh itu sama, 8 jam juga. Ya beda-beda sedikit lah kayak Jakarta Semarang gitu. Jadi pertanyaan apakah visa turis atau ziarah bisa masuk Jeddah ini kan sebenarnya fenomena ketakutan di tahun 2023. Karena di Jeddah itu ada peraturan bahwa visa haji saja yang bisa turun di Jeddah. Itu tahun 2023. Tapi pada kenyataannya 2024 semua visa ziarah itu nggak ada yang berani turun di Jeddah karena ketakutan seperti terjadi di tahun 2023. Tapi setelah adanya peraturan seperti itu Jeddah sepi, habis sudah itu nggak ada orang datang. Jadi sepi banget itu tahun 2024. Akhirnya Betul, dari Pak. pihak Saudi memberikan aturan ada itu. Kalau melihat rilisnya di sejarah itu ada bahwa semua pemegang apapun itu diperbolehkan turun di Jeddah. Itu tahun 2024 tuh seperti itu kemarin. Jadi jadi kayak kayak ketakutan dulu nggak mau turun di Jeddah, tapi pada akhirnya malah nggak ada bener-bener nggak ada yang turun di Jeddah gitu. Tapi alhamdulillah ya di Riyadh lolos. Kemudian yang baru tahu infonya akhirnya turun di Jeddah. Kayak kami pun tahun 2024 kemarin turun di Jeddah.
Begitu. Baik, pertanyaan berikutnya, Mas Ustadz, ini masih dari Bu Evi. Kalau hajian tahun ini turun di Riyadh atau Jeddah untuk tahun ini? Kalau hajian tahun ini insya Allah kita upayakan jeda. Tapi nanti kalau misalkan ada tiketnya lebih murah, misalkan Saudi turun di Riyadh, ya mungkin kita ambil yang di Riyadh gitu. Tapi kita upayakan di Jeddah. Nanti akan diinfokan setelah visa visa udah keluar lah. Nanti punya Pak Agus kapan keluar? Karena saya ada yang proses saya selain jamaah yang di grup ini ada yang dari Kalimantan ini ngantri 10 orang, visanya 5 orang dalam proses. Itu nanti permintaan dari kafilnya kapan berangkat. Misalkan diizinkan lewat Jeddah, kita akan beli tiket lewat Jeddah gitu aja. Karena nanti dari kafil atau dari sponsor ya dari sana itu kita akan diberikan eh apa namanya ikomah gitu. Rencananya itu akan diberikan ikomah yang masuk kepada aplikasi namanya Abshir. Itu aplikasinya namanya Abshir. Jadi kita saat di mana di Mekah itu aman punya punya ID gitu, punya KTP gitu. Kalaupun tidak punya KTP bahwa di visa itu di taksir itu tertulis bahwa kita pekerja Mekah gitu. Jadi kita masih upayakan untuk mendapatkan ikomah Mekah gitu. Tapi catatan sekali lagi itu ya, nggak bisa cepat untuk proses visa amil gitu. Jadi perlu perlu minimal itu 12 hari, minimal 12 hari proses. Begitu. Begitu Bu Evi, silakan dilanjut. Ya, baik. Nah, jamaah sekalian, nah itulah barangkali terkait visa ya. Prosesnya butuh waktu yang lumayan lama, khususnya untuk visa amil ini. Sehingga ayo, bagi yang untuk belum mendaftar, segera daftar dari sekarang, biar prosesnya segera dilakukan. Gitu. Barangkali ada pertanyaan lain dari jamaah yang lain, maka silakan disampaikan, boleh melalui kolom chat ataupun melalui mikrofon. Sudah ada yang membuka mikrofon. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya itu mau bertanya, saya kan dari Jawa Timur, Gresik, Jawa Timur. Apakah bisa nanti kepulangannya itu langsung langsung landing Juanda gitu untuk nambah berapa gitu? Mungkin untuk biayanya. Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya jawab. Kalau untuk paket itu kan mungkin karena perhitungannya adalah Jakarta ya, Haji Gus. Perhitungannya adalah Jakarta Saudi gitu. Iya Mas. Kemudian nanti misalkan ada kepulangan Surabaya, itu biasanya tiketnya memang beda harganya. Ya mungkin karena ekstra tambahan untuk biaya ke Jeddah, apa ke Surabaya. Kalaupun tidak ada yang direct, biasanya direct itulah penerbangan langsung. Biasanya kayak umroh itu ada. Tapi kalau paket haji, misalkan harganya terlalu mahal ya kita tetap naik dari Jakarta gitu. Misalkan dari Jeddah, Jakarta baru ke Surabaya. Paling solusinya gitu. Nanti tinggal penerbangannya berapa itu diurus insya Allah mudah. Dari Jakarta ke Surabaya gitu kan. Jadi domestik, penerbangan domestik begitu. Karena paketnya itu kan paket Jakarta Saudi gitu kan. PP-nya PP Jakarta Saudi gitu. Begitu Ibu. Oke, sementara itu cukup. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih banyak Ibu Diah ya tadi ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana ya. Baik, untuk jamaah yang lainnya barangkali ada yang mau disampaikan, silakan dari Pak Agus melalui kolom chat ini, Mas Ustaz. Mutawifnya berapa orang, Kang? Jumlah mutawifnya berapa orang? Ya, untuk mutawif nanti eh, jadi teknisnya untuk mutawif nanti jadi Bapak Ibu semuanya tidak dibimbing keseharian. Jadi
Untuk mutawif mungkin pertama, Bapak Ibu nanti ada mutawif ketika pendatang ada yang membimbing untuk melaksanakan umroh ya, melaksanakan umroh. Nah setelah itu mungkin nanti ibu bapak hanya sehari 2 hari untuk ditemani, karena prosesnya kan lama. Ketika sudah umroh kan kita bebas nanti di sana. Jadi ada yang mau ke masjid, sholatnya atau tidak. Jadi kalau kemarin itu diharapkan untuk bareng-bareng sama berjamaah ke masjid begitu. Ada itikaf dan sebagainya. Kemudian nanti si mutawif ini ketika pas hajinya, pas 9 Zulhijjahnya begitu. Jadi keseharian itu tidak ditemani mutawif, mungkin dengan bareng-bareng saja berjamaah dengan seluruh jamaah begitu, bareng-bareng ke masjid untuk berangkat bareng seperti biasa, rutinitas harian begitu untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nanti untuk mutawifnya mungkin tim mutawif sekitar satu atau dua untuk membimbing ibu bapak semuanya untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Nanti untuk umrohnya mungkin satu dua kali ya yang dibimbing. Selepasnya nanti kan ibu bapak kan bebas tuh untuk melaksanakan umroh, mau badal umroh dan sebagainya itu nanti dipersilahkan. Nanti bisa ongkos sendiri, nanti kan gampang, nanti tinggal naik taksi mau ke Tanaim sekitar 5 real, PP 10 real gitu Ibu ya. Nanti dibimbingnya hanya satu kali saja begitu. Mungkin itu Pak Agus. Ya, bagaimana Pak Agus? Apakah cukup jelas ya? Kalau mau menyampaikan secara langsung, silakan dibuka saja mikrofonnya Pak Agus. Ini Pak Agus bertanya lagi melalui kolom chat, Kak Haji, Mas Haji. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari penjaga askar? Nah, nanti eh, seperti yang disampaikan sama Mas Haji barusan, jadi Bapak ini ada kelebihannya untuk amil. Untuk bisa amil itu nanti kita kapilahnya kapilah Mekah. Jadi di situ, jadi artinya kita tidak kucing-kucingan lagi, Pak Agus kalau yang amil ya. Karena karena kita dianggap sedang bekerja di Mekah, jadi aman untuk masuk ke Mekah begitu. Kalau kami kemarin, kalau kami kemarin dengan visa turis, dengan visa Asia, ada hal-hal yang pakai strategi cara begitu ya. Jadi ada larangan itu tidak selamanya dilarang, tetapi ada waktu yang dilarang. Sekitar 14-15 hari sebelum puncak hajat itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena pihak kerajaan, pihak Arab itu sedang menyambut tamu haji reguler. Takutnya kalau semua yang bervisa mukimin itu diperbolehkan itu akan penuh begitu. Jadi kemarin itu kita siasati ketika ada waktunya lockdown, semua jamaah kita itu disarankan tidak sholat dulu di Masjidil Haram. Disarankan di rumah saja, di penginapan saja, atau di musola-musola terdekat. Jadi kami itu kemarin sholat berjamaah itu di musola-musola terdekat saja, gitu. Nah untuk visa amil ini tadi disampaikan oleh Mas Haji bahwa nanti visa amilnya kebetulan kapilahnya kapilah Mekah, jadi nanti dapat igomah ataupun KTP-nya bahwa tinggal di kota Mekah begitu. Ya, cukup ya Pak Agus ya. Ya, baik. Barangkali ada pertanyaan lain dari jamaah yang lain, boleh disampaikan. Disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat ya. Boleh disampaikan saja pertanyaan-pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya ini Kang Haji. Ya, ya untuk Ibu Evi yang ada di Depok, Ibu Evi, nanti kalau memang sudah bulan hati
mangga bisa kami bantu untuk pengajuan visanya, Bu ya. Soalnya prosesnya memang tidak 1 hari 2 hari, perlu mungkin sekitar 12 kata Mas Haji sampai 15 hari. Jadi melalui proses setelah keluar jadwal biometrik, Ibu nanti ke kedutaan untuk melakukan biometrik. Jadi mungkin Ibu bisa menghubungi kami. Mohon maaf sebelumnya Ibu dapat informasi dari siapa? Apakah sudah ada nomor admin kami? Saya Ustadz Siti. Oh, alhamdulillah ini teteh dari teteh lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bisa dibantu sama Teh Siti supaya bisa cepat direalisasikan agar barang mungkin saya mungkin pekan ini insya Allah saya pun mau mengajukan visa nih. Kemarin sudah informasikan ke Mas Haji. Saya pun insya Allah akan buatkan visa amil di pekan ini. Mungkin bisa bareng dengan saya untuk Ibu Epi yang ada dari Depok. Siap, Siap, maksud Bismillah. Teh Siti infonya. Sami-sami, Pak Ji. Ya, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa dilanjutkan saja langsung ke statement penutup ya. Statement penutup ini dari Mas Haji Iqbal dulu atau dari Kang Haji dulu? Silakan. Dari Kang Haji Dekus dulu ya. Silakan Kang Haji. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syam. Alhamdulillah, mungkin waktu sedang berjalan menuju hajian kita, tinggal menghitung beberapa hari lagi buat seluruh jamaah kita kuatkan niat, kuatkan tekad untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah haji di tahun ini yang sudah siap. Silahkan, terima kasih kami ucapkan buat seluruh jamaah yang sudah menerbitkan dan mengajukan visanya, dan buat jamaah yang insya Allah yang akan mengajukan visanya segera direalisasikan. Kita sama-sama buatkan niat kita, siapkan fisiknya, siapkan mentalnya, siapkan lahir dan batinnya untuk sama-sama menuju hajian di tahun 2025 nanti. Itu saja mungkin kami tunggu buat jamaah semuanya, dan insya Allah mungkin kita akan mengadakan sesi Zoom lagi di pekan depan, ya, di pekan depan untuk terus mensosialisasikan kabar ini bagi teman-teman yang ingin hajian bersama kami. Mudah-mudahan insya Allah bisa menemani jamaah semuanya dengan amanah dan profesional tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberkati semua, melancarkan semua niatan kita insya Allah untuk di Mekahnya nanti kita aman sesuai dengan yang diinformasikan tadi. Barang siapa yang masuk ke Mekah dakhala mandakhala aminan, maka aman begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji Iqbal, mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu semua, peserta Zoom, calon tamu Allah dan Rasulullah, haji bukan hanya sekedar haji, tetapi kita harus selalu meniatkan dalam hati kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk mengikuti syariat yang Rasulullah ajarkan ke kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bukan hanya berpikir mendapatkan predikat haji, tapi sebenarnya dalam predikat haji ini adalah haji yang mabrur. Jadi al-hajju mabrur laisal jaza ilal jannah. Jadi mendapatkan ridho Allah, kemudian kita mendapatkan pahalanya yaitu jaza al jannah. Mendapatkan pahalanya, balasannya adalah surga. Jadi bukan hanya kita fokus kepada gelar haji yang akan kita dapat, gelar sosial yang akan kita dapat, tapi enggak, karena di balik ibadah haji sendiri ini adalah keagungan pensyariatan
oleh Nabi Muhammad yang mengikuti apa yang sudah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad ya. Kita ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus selalu ingat betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW dalam membimbing umatnya, membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman penuh dengan eh, ketidakberaturannya peradaban waktu itu sampai sekarang kita dalam keadaan yang penuh dengan aturan kemuliaan. Setiap apapun kita di sini sudah memiliki eh, apa aturannya, keberkahannya, ketertibannya. Maka dari itu, setelah kita berniat untuk menjalankan ibadah haji, begitu juga sama pensyariatan kewajiban haji itu adalah salah satu rukun Islam ya. Ada juga puasa, zakat ya, kemudian sholat itu sama-sama adalah rukun dari iman. Maka dari itu untuk menuju kesempurnaan ibadah, untuk menuju kesempurnaan ibadah salah satunya ibadah haji ini, kita juga memaksimalkan ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat juga harus kita maksimalkan ya. Bukan hanya wah mau haji tapi sholatnya lupa, mau haji zakatnya lupa, mau haji ya kemudian sholatnya lupa. Ini nggak ada maknanya menurut saya gitu. Jadi memang selain itu kita harus menjalankan rukun yang Islam ini harus kita jalankan secara sempurna. Selain itu juga kita harus lebih meningkatkan keter apa tautan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi peserta Zoom yang hadir pada pagi hari ini, saya sebagai seorang Muslim berwasiat agar apa namanya kita termasuk bukan orang yang rugi. Kita berwasiat kepada hal-hal yang baik, watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri ya, berwasiat tentang kesabaran, tentang sesuatu yang benar. Kemudian saya berwasiat juga untuk Bapak Ibu semua memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan itu hidup kita akan menjadi berkah, kita perjalanannya di hidup di dunia ini menjadi menyenangkan ya, bahagia dengan penuh berkah sholawat. Baik, setuju ya Bapak Ibu. Insya Allah saya sekali lagi berwasiat berbanyaklah sholawat. Insya Allah Bapak Ibu akan berkah. Insya Allah akan mudah menuju Baitullah. Baik itu umroh maupun haji. Insya Allah semua dalam keberkahan. Mungkin pagi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya pertemuan Zoom selanjutnya mungkin mulai sedikit apa yang sudah gabung 5 jamaah nanti kita harus ikut di sini mungkin ya biar sedikit manasik ya bercerita tentang proses perjalanannya karena tidak cukup satu kali saja untuk manasik nanti agak apa namanya perlu manasik lebih awal. Kita pelan-pelan kita sampaikan agar apa? Mungkin Bapak Ibu semua yang belum belum berangkat atau yang calon jamaah ini masih bingung. Tawaf toa apa Jumrah Aqobah itu apa? Kenapa tanggal 10? Kenapa Arafah tanggal 9? Kayak tadi yang bertanya kan kalau pulang lebih awal bagaimana? Itu selama tidak mentok dengan hari-hari tasyrik karena hari tasyrik sebagai jamaah haji itu harus masih di Saudi terus kan gitu. Nah, kenapa kita harus bayar dam apa yang dibayar? Mungkin kita perlu sedikit tanya jawab tentang itu. Nanti mungkin next ke depan ada persiapan untuk manasik haji ya. Karena kita posisinya tidak offline jadi perlu persiapan manasik haji ke depan seperti itu. Jadi yang 5 sudah masuk diharapkan sudah bisa ada di majelis ini untuk persiapan manasik seperti itu. Mungkin itu dari saya hari ini. Mohon maaf atas salah kata, hilaf. Mungkin banyak kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Haji Iqbal dan Kang Haji Dekus juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di majelis ini bisa dipanggil oleh Allah dan dimampukan untuk berangkat menuju ke Tanah Suci menjadi haji yang makbul dan mabrur. Baik, acara demi acara sudah selesai kita lalui. Terakhir, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis dan ucapan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Haji, hatur nuhun Mas Haji Iqbal, Nuhun. semuanya Ibu Bapak, hatur nuhun. Sampai jumpa kembali nanti di lain waktu dan kesempatan. Syukron, jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahajah Maimun, hatur nuhun, Bahajah, hatur nuhun. Salam buat yang ada di sana semuanya. Salam buat yang ada di mana itu teh? Iya, buat Banyak. berkah semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.